الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram, Al-Muhtaram, guru kita bersama yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur, selalu dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat kita dan istiqomahnya datang guru-guru kita ke tempat ini, mudah-mudahan senantiasa menambah keberkahan buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, saya banggakan seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir di setiap kajian dan acara yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita, silaturahmi ngajinya kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik manfaat, hikmah, barokah, pahalanya fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita yang masih ada dan yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk seluruh para donatur yang alhamdulillah telah selalu andil ikut membantu dalam setiap kegiatan di masjid kita, baik itu kegiatan rutin tahfizul Quran, kegiatan rutin santunan yatim, sedekah Jumat, sedekah subuh, rezeki yang telah dikeluarkan, tenaga dan pikiran telah dikeluarkan, mudah-mudahan senantiasa Allah balas dengan pahala rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan juga pahala yang berlipat ganda fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izul hasanah, ilmu yang disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram wal Muhtaram yang terhormat dan yang mulia Kiai Haji Abdul Hafiz Al-Ghazali. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi manna alayna bihadhihi an-ni'amil 'azimah. Ni'matul Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi
ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, wabil khusus akhina fillah Ustadz Noval dan seluruh jajaran pengurus. Kita doakan para pengurus kita, orang-orang tua kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur dalam sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah. Allah mudahkan urusan mereka, Allah lancarkan rezeki mereka, Allah kabulkan hajat-hajat mereka dan manfaat ilmu mereka buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita dipilih dari sekian banyak makhluk Allah yang mau melangkahkan kakinya salat subuh berjamaah di masjid. Dan ini enggak semua makhluk dan tidak semua umat Islam Allah berikan nikmat ini. Nikmat taufik hidayah. Banyak orang sehat, waktunya luang tapi untuk ke masjid berat. Ada enggak Bu yang begitu? Ada. Ya. Khususnya para bapak-bapak ini. Ya, laki-laki yang paling afdal salatnya di mana, Bu? Di masjid, ya. Bahkan di Al-Azhar itu pernah ada banner di Blok M tuh tulisannya begini: suami yang soleh sholatnya di masjid, suami yang solehah sholatnya di rumah. Suami ibu di rumah apa di masjid sholatnya? Alhamdulillah, berarti suami soleh Bu. Kalau sholatnya di rumah, suami solehah gitu ya, karena sholatnya di rumah. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, jikalau kalian tahu apa yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan untuk orang yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka kalian akan rela jalan ke masjid walaupun dengan cara ngesot-ngesot. Masya Allah. Bayangin orang rela jalan ngesot-ngesot ke masjid. Kenapa? Karena tahu pahalanya gede. Masalahnya pahala gak kelihatan. Kalau pahala kelihatan rame nih masjid Bu, sampai atas-atas, bener Pak? Ya, bayangin seandainya Ustadz Noval bikin pengumuman kemarin malam ba'da sholat isya, ada pengumuman begini: hadirin hadirat, besok yang sholat subuh di sini ya berjamaah di Masjid Nurul Iman, maka setiap yang hadir pulang dari masjid dikasih duit 100 juta. Rame nggak? Rame Bu? Itu yang lagi di Bogor, ya lagi di Bandung ditelepon, woi 100 juta pulang. Masya Allah. Masalahnya pahala gak kelihatan, dan insya Allah pahala yang besar yang dijanjikan Allah tadi akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk di tempat sholatnya, tidak pulang ke rumah, berzikir sampai terbit matahari, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah, falahu ajru haj wal umrah tamatain. Dia akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Orang yang pergi haji, pergi umrah belum tentu mabrur, belum tentu mabrurah. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, termasuk mencari ilmu adalah zikir, ya, sampai terbit matahari. Ini sampai jam berapa Pak Ustadz? Jam 6. Untuk saya pikir sampai jam 12. Ngantuk saya. Orang yang duduk di masjid habis sholat subuh berzikir sampai terbit matahari, maka pulang dari sini kita dijamin pahala oleh Rasulullah, pahala haji dan umroh yang sempurna. Makanya ntar habis pengajian jangan buru-buru pulang, sholat 2 rakaat dulu, sholat sunat isyraq atau sholat duha kalau sudah masuk waktu duha. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian pagi ini, kemarin saya ditanya temanya apa Ustaz? Tema yang saya pilih pada pagi ini adalah kalamnya Sayyidina Utsman bin Affan, salah seorang sahabat, seorang menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari khulafaur rasyidin. Ya, ada di kitab Nasaihul Ibad, di mana dikatakan di sini qala Utsman radhiyallahu anhu,
Telah berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridai beliau, innal mu'min fi sittati anwa'in minal khauf. Sesungguhnya orang yang beriman itu sepatutnya senantiasa berada dalam 6 rasa takut. Orang beriman disuruh takut sama 6 perkara. Ya. Dari 6 ini saya baca nggak ada takut sama corona, nggak ada. Bu, waktu corona pada takut nggak? Takut. Mas, karpet digulung. Di sini nggak? Gulung juga? Masya Allah. Pakai masker? Pada suntik? Masya Allah. Ya, takut kita dulu. Yang nggak pakai masker didenda. Dan nggak tanggung-tanggung 250.000. Itu ceramah setengah jam itu. Habis duit kita. Ya. Atau kalau nggak mau suruh nyapu, difoto, diviralin. Takutan kita. Ya. Saya mau rada bandel. Kayak baba saya. Pakai masker bukan nggak mau, saya pengap pakai masker. Ya. 2 kali ketemu Satpol PP. Pulang dari belanja pasar, ya. Ketemu Satpol PP, kata istri saya, bang, razia masker. Udah terlanjur kelihatan dari depan. Udah, bismillah dah, tenang aja. Begitu maju, ada murid saya Satpol PP. Pak Kiai, dia hormat. Maskernya Kiai, oh ya lupa, maafin ya. Iya Kiai, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Untung ada murid. Kalau nggak ada 250.000 kita kena. Ya. Takut kita tuh. Ya. Apakah corona termasuk yang perlu kita takuti? Kata Sayyidina Utsman, ternyata nggak ada. Orang beriman takutnya itu cuma 6. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ahaduha min qibalillah an ya'khudha minhul iman. Hendaklah orang beriman takut sama Allah. Takut apa Ustaz? Ya Allah galak? Enggak. Ya, kita ini sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, saking baiknya Allah. Pertama, kita diadakan di alam dunia ini. Yang kata para ulama, nikmat terbesar Allah kepada kita yang paling utama nikmatul ijad. Nikmat diadakan kita di alam semesta ini. Kalau Allah enggak ingin bikin kita di alam semesta ini, kita ada enggak? Enggak ada yang kenal kita. Kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dipilih jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, senang enggak jadi umat Nabi Muhammad? Senang, bersyukur, alhamdulillah. Ummatan marhumah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, kata Allah. Nabiullah Musa ketika menerima Taurat, lalu dia baca di Taurat, kata Allah dalam Taurat itu, nanti ada suatu kaum yang mana mereka kalau puasa sebulan, maka dosa mereka 11 bulan yang sebelumnya saya maafin. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan ini umat saya. Apa kata Allah? La ya Musa, innahum ummat Muhammad. Tidak ya Musa, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau puasa Ramadan sebulan, tuh 11 bulan yang lalu tuh dia hapusin dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nabi Musa baca lagi. Nanti ada suatu kaum, kalau mereka berjihad, berjuang membela agama saya, maka dosa mereka yang gede, yang kecil, saya maafin semuanya. Dan mereka sudah saya jamin sorga. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan ini umat saya. La ya Musa, enggak ya Musa, ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca lagi. Nanti ada satu kaum, kalau mereka sedekah, saya kasih pahala 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang pahalanya tidak terhingga. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan ini umat saya. Tidak ya Musa, ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca keutamaan banyak diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Setiap diminta untuk umat dia, enggak. Akhirnya sampai terakhir Nabi Musa minta, ya enggak dikasih juga. Singkat cerita Nabi Musa bilang begini, idzan ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu ya Allah, setiap saya minta enggak dikasih, minta ini enggak dikasih, minta itu enggak dikasih. Kalau gitu jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita enggak pernah minta, enggak pernah doa, dipilih sama Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat besar, beriman, beragama Islam.
Berapa banyak orang di luar sana Allah kasih kenikmatan, kekayaan, pangkat jabatan, tanahnya lebar, bininya 4, cakep lagi. Ya. Kita udah atuh ngomel mulu. Ya. Enggak ya Bu ya, ibu-ibu nggak ngomel ya? Enggak, di masjid, di rumah lain. Ya. Di masjid ngomel dibarin pengurus. Ya. Kadang bini kita kan Masya Allah ya. Ada istri komentar, negor suaminya. Suaminya kurang romantis Pak. Ya. Kata istrinya, Bang, lihat tuh Bang. Tetangga kita tuh setiap mau kerja bininya dicium Bang. Gitu. Abang mana? Ya, kata lakinya, oh gitu deh. Emang sebenarnya deh, abang udah pengen nyium dia dari dulu, cuma ada lakinya. Gitu. Kata bininya bukan cium dia, cium saya banget deh. Oh cium kamu, cium kamu. Cium bini orang nggak boleh. Ya, kurang romantis. Kita alhamdulillah nih, dikasih istri, dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih anak, keluarga, Masya Allah. Tapi di antara nikmat yang banyak ini, selain nikmat ada di dunia, nikmatul iman. Yang kita takut dari Allah, an ya'khudha minhul iman. Takut iman kita diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kadang kita lihat dunianya Masya Allah. Bahkan mungkin bos-bos kita, ya orang non Muslim. Ya, yang punya ITC, yang punya ini, punya itu, bos kita non muslim, matanya sipit, ya, ngomongnya kita kagak paham ngomongnya, ya, nikmat banget kayaknya, kemana-mana naik pesawat bisnis kelas VIP, mobilnya Mercy, Ferrari, ya, tapi itu nikmat dunia. Kata Rasulullah, Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib, wa innallaha yu'til iman liman yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia untuk orang yang dia cinta ataupun gak cinta. Tapi Allah kasih nikmat iman untuk orang-orang yang Allah cinta saja. Berarti kita semua yang hadir pagi ini termasuk orang-orang yang dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gak apa-apa dah. Ya, motor Mio gak apa-apa. Gak punya Ducati. Gak apa-apa dah Avanza. Gak punya Lamborghini gak apa-apa. Yang penting ntar di akhirat kita dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini iman mahal Bu. Allah pilih tuh orang-orangnya. Ya. Kalau dunia kadang kita dikasih banyak, kadang enggak. Ya, apalagi orang-orang non muslim, makanya mereka Allah kasih banyak banget. Karena kata Rasulullah, ad-dunya jannatul sijnul mu'min wa jannatul kuffar. Dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang kafir. Orang kafir, orang non muslim dikasih enak sama Allah kebanyakan. Tapi ntar di akhirat, oh, kita yang dapat nikmat. Oleh karena itu jaga iman kita. Minta sama Allah supaya iman kita nggak dicabut. Ada nggak yang punya jaminan bahwasannya imannya bakal dibawa terus sampai mati? Ada yang Pak yang tahu? Nggak ada. Banyak orang-orang terlena dengan dunia, tertipu gara-gara perempuan masuk Kristen. Pacaran sama orang non muslim. Udah cinta mati, begitu ngajak nikah kata pacarnya, Bang, saya kan agamanya Hindu Bang. Terus kalau kita nikah, Abang pindah agama dong. Kok gitu deh? Abang kan cinta sama saya. Ya, buktikan dong cinta kamu. Ya, jangan cuma ngomong doang. Ya, cinta itu perlu bukti bukan janji. Karena digoda sama pacarnya, akhirnya pindah ke agama lain. Naudzubillah min. Ada orang miskin, makan susah, didatengin sama misionaris. Ini banyak kejadian di Malang. Ya, didatengin, dibawain Indomie, dibawain beras, kasih duit, kasih baju. Ya, sebulan sekali. Enggak disuruh pindah agama, enggak. Enak tiap bulan dapat bantuan. Beberapa bulan berikutnya jarang datang, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Begitu ditanya, kok enggak tiap bulan sekarang? Wah, yang dibantu sekarang banyak, jadi kita kekurangan tenaga. Kalau bapak ibu pengen dapat bantuan tiap bulan, datang ke gereja. Ini beneran kejadian di Malang. Datang ke gereja. Nggak disuruh masuk Kristen nggak? Ngambil bantuan, ngantri sembako, sambil nunggu diajak main piano, nyanyi-nyanyi. Anak-anaknya khususnya diajak. Lama-lama terkikis imannya, masuk agama Nasrani. Naudzubillah min. Karena apa nih Bu? Apa nih? Tangan, duit. Karena duit katanya. Masya Allah, orang-orang sini begini aja ada duit tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Karena duit iman kalah. Makanya kata Rasulullah, kadal faqru an yakuna kufran. Begitu banyak kekafiran ini, kemiskinan menyebabkan kita kafir. Maka orang Islam kerja, usaha,
Biar kita nggak butuh sama orang lain, butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita, jangan tukar dengan apapun. Bawa mati itu iman. Karena modal masuk surga, modal dapat ridha Allah, kita mati bawa iman. Makanya seorang sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud berdoa, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah agar diberi keimanan yang tidak pernah murtad sama sekali. Karena nggak ada jaminan kita mati Islam. Gak ada jaminan kita mati iman. Ibu, bapak, para asatidzah apalagi pernah baca tafsir, ada cerita tentang ulama namanya Barseso. Ya, pernah dengar mungkin namanya Barseso. Barseso ini wali min auliyaillah. Wali, Bu. Ya. Dia punya murid banyak. Muridnya yang banyak itu semuanya bisa terbang kayak Iron Man. Waduh. Kalau di sini ada kiai, muridnya bisa terbang kayak Superman. Keren gak tuh? Muridnya aja terbang, apalagi gurunya. Masya Allah, ya. Saya kalau di zaman beliau pengen ngaji tuh, biar kalau ceramah nggak usah naik motor, bensin naik, ya, terbang aja, enak. Ternyata Barseso singkat cerita matinya murtad, Bu. Cuma awalnya gara-gara mabok, habis mabok dia zina, habis zina bunuh orang, habis itu ditangkap, disalib. Di akhir hayatnya datang iblis, ya. Iblis nyuruh dia mengakui bahwasannya dia Tuhan. Barseso mengangguk sebagai tanda mengiyakan, iya Anda adalah Tuhan, maka matinya murtad. Itu wali min auliyaillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi munajat malam-malam, ya, di mihrab, tiba-tiba sendirian nih, Bu. Pak Syekh Abdul Qadir, ya, Sultanul Aulia, tiba-tiba ada cahaya putih terang di mihrabnya. Lalu keluar suara hatifan, hatif ini suara yang enggak ada rupanya. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir, ya abdi Abdul Qadir, hai hambaku Abdul Qadir, anallah, saya Allah, ya, saya sudah ridho dengan engkau ya Abdul Qadir. Ibadahmu, dakwahmu membuat saya ridho kepada engkau. Mulai hari ini saya angkat semua hukum-hukum atas dirimu. Silahkan kamu ngapain aja, saya tidak akan berikan dosa pada kamu. Saya sudah ridho. Ibu, bapak, kalau kira-kira lagi tahajud ada suara keluar begitu, kira-kira gimana itu? Waduh, berarti saya bebas ngapain aja ya Allah, gitu kan ya. Saya boleh maksiat ya Allah, bebas. Iya, enggak apa-apa, saya enggak bakal marah, saya sudah ridho. Ya, saya mau cari perempuan ya Allah, boleh? Mahakam boleh, ya. Di Tegal Rotan boleh juga. Wah, Rotan dekat sini, katanya di situ ada, katanya, ya. Kalau malam-malam tuh kalau lewat, waduh, ya. Ternyata Syekh Abdul Qadir tahu ini tipuan, trik nih. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ya, pergi loh, bahasa kita gitu. Idhab anta ya adu Allah, pergi ya musuh Allah, katanya. Pergi loh musuh Allah. Ya, nggak mungkin Allah nyuruh begini. Akhirnya begitu Syekh Abdul Qadir sadar, tahu itu bukan Allah, cahaya putih tadi hilang, berubah jadi gelap dan ada wujud yang tampak. Siapa yang tampak? Iblis. Apa kata iblis? Abdul Qadir, dari mana kamu tahu saya bukan Allah? Ya, kata Syekh Abdul Qadir, kalau ada orang yang dibebaskan dari syariat, boleh ngapain aja nggak punya dosa, pasti yang pertama dikasih Nabi Muhammad SAW. Nabi aja sampai meninggal nggak maksiat. Nabi sampai meninggal ibadah terus. Apalagi saya emang nggak ada apa-apanya. Nabi aja disuruh ibadah terus sampai meninggal. Masa saya tiba-tiba dibebaskan dari semua hukum syariat? Nggak mungkin itu Allah. Maka saya sadar ente ini iblis. Kata iblis apa? Bener ente Abdul Qadir. Udah 700 wali saya giniin, semuanya keluar dari Islam. Tertipu sama iblis. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Kalau ada paham-paham ajaran-ajaran yang ngajarin kita, udah nggak usah sholat. Ya, yang penting ingat aja sama Allah. Cukup. Ya, ini bukan ajaran bener, sesat ini. Ya, walaupun orangnya pakai imamah, ya, pakai jubah, pakai sorban, jenggot panjang, jidat balok 3 hitam, ya. Bukan, itu sesat tuh. Jaga iman kita, jangan dirubah, jangan ditukar dengan apapun. Ini yang pertama. Minta sama Allah, takut sama Allah, takut iman kita diambil. Ya Allah, jaga iman saya ya Allah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita takuti, wathani min qibalil hafadhah. Takutlah kalian sama malaikat hafadhah. Siapa hafadhah itu? Al-katibina li a'malil ibad. Malaikat yang tugasnya nyatat amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala.
Ibu kenal yang namanya Raqibun Atid? Kenal Bu? Bapak kenal? Kenal di mana? Oh, tahu doang namanya ya, kenalan belum ya? Itu Raqibun Atid ditugasin sama Allah 24 jam ngawasin kita. Satu nyatet amal baik, satu nyatet amal jelek. Ya, dan dia nggak ada ngantuknya Bu, nggak ada capeknya. Setiap langkah, setiap lisan kita bergerak, ucapan yang keluar, mata kita berkedip ngelirik kemana-kemana, dicatat semua. Abdul Hafiz jalan ngajar dari rumah ke sini ke Pondok Jaya, ya, sepanjang jalan naik motor. Kalau siang-siang, kalau subuh sih aman. Kalau siang-siang ternyata begitu naik motor ketemu lampu merah, depannya ada cewek naik Mio pakai hot pen. Kira-kira saya lihat apa kagak? Astagfirullah, suudon sama guru gimana? Tapi bener, lihat juga. Depan kita Bu, ya, Mio sama Vario beda. Kalau Vario boncengan kakinya rada turun. Tapi kalau Mio, ibu naik Mio, di boncengan naik Mio, bekangkang Bu kakinya. Paha naik, celana hot pen, di betis ada tato mawar. Kita lihat semua itu. Waduh, mulus juga nih paha. Masya Allah, maksiat kita. Kira-kira murid saya lihat nggak tuh? Enggak, saya naik motor sendirian, nggak ada yang tahu. Seandainya saya puas-puasin juga enak aja itu lihat. Cuma walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu saya maksiat, malaikat lihat nggak? Atau malaikat, matanya lirik paha dari jam 12 lewat 1 sampai lewat 2, semenit saya. Catatan ada semua itu. Astagfirullah. Hati-hati nih. Malaikat nyatat semuanya. Ya. Ibu belanja sayur, dikasih duit 100.000, mah cukup nggak mah? Insya Allah cukup Pak. Ya. Buat sarapan kan? Iya. Dia belanja ada tuh, buat sarapan, buat makan siang. Ada kembalian 15.000, kantongin. Begitu pulang bapak nanya, cukup mah? Cukup, ada lebih? Nggak ada, pas aja. Di kantong 15.000 tuh. Itu sehari gimana 10 hari? 150.000. Ya, sebulan 4,5. Dibilang pas aja. Bapak nggak tahu, suami nggak tahu, malaikat tahu. Catat ya, nguntit duit suami 15.000. Ya. Rasanya ada semua itu. Nggak bisa kita lepas nih, nggak bisa kita menghindar. Saya pernah ceramah ke Kerawang, dijemput di terminal Kerawang, kata panitianya, Kiai, saya jemput di Kerawang apa terminal, nanti saya arahin, saya ikut mobil Kiai, ayo nggak apa-apa. Naik gitu, sampai terminal dia naik mobil saya, jalan, begitu jalan, lewatin rumah-rumah, ya. Dia bilang, Kiai, nanti nih jam 9 ke atas, rame nih Kiai. Tempat apaan ini? Ini karaoke plus Kiai. Oh yang bener ente. Ntar Kiai pulang lihat dah. Kan pulang lewat sini lagi, iya. Lihat aja Kiai. Ya. Saya penasaran dong. Selesai ceramah jam 1 pulang. Lewat situ. Bener. Saya pelan-pelan sengaja nggak ngebut. Pelan. Ternyata kedengeran musik ajib. Waduh. Asik juga nih. Ya. Di kantong amplop tebel. Kerawang, luar kota kita ceramah. Bini tidur di rumah. Nggak ada yang tahu nih. Kalau saya mampir, copot peci, gamis buka, masuk, ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal, aman saya. Pengen masuk, mikir. Nanti kalau lagi ajeb-ajeb mati, bagaimana ceritanya? Pulang ceramah, mati lagi ajeb-ajeb kan, ya Allah. Samping perempuan pakai celana pendek, pakai baju ketat, naudzubillah min dzalik. Walaupun nggak ada yang tahu, malaikat nyatet terus Bu. Dan yang kita takut apa dengan catatan ini? An yaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Kita takut bukan sama malaikatnya, tapi takut gara-gara catatannya. Kenapa takut? Khawatir nanti di hari mereka akan nyatet, yang mana di hari kiamat catatan ini mempermalukan kita di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percaya nggak ada kematian? Percaya nggak setelah mati ada kebangkitan? Percaya ada padang mahsyar? Di mahsyar nanti orang semua dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah turunkan hujan air sperma, lalu orang-orang itu keluar dari padang mahsyar seperti rumput yang kena siraman hujan. Keluar kucuk, semuanya telanjang Bu. Bapak telanjang, ibu telanjang.
Kata sahabat, ya Rasulullah, ntar kita main lihat-lihatan. Ya. Kata Rasulullah, balil amr a'zam min dzalik. Boro-boro ngelihat, udah pada kebingungan semuanya. Telanjang gak kepikiran itu. Kali gitu, ih gede banget, lu kecil ya gitu. Nggak ada, nggak kepikiran itu. Ini beneran bu. Matahari deket banget, orang ada yang keringetan sampai tenggelam dengan keringet sendiri. Ngeri nih ahwal kiamah. Orang dicuekin, nggak dimulai persidangan. Orang sampai saking frustasinya, stres, sampai bilang begini, ya Allah, yang jelas dong kalau neraka dah, sampai begitu tuh. Saking betenya. Orang kan kalau disuruh nunggu nggak jelas kan nggak enak bu, bener. Coba yang perempuan yang muda-muda nih, punya pacar, punya calon suami, dibilang, dek, abang kerja dulu ke Arab. Berapa tahun bang saya nunggu? Nggak tahu, ya tunggu aja. Enak gak digituin? Nggak enak, kagak jelas. Bete. Orang saking bingungnya datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolong doa sama Allah dong, biar dimulai sidang nih, kita diginin capek ini, lama banget. Kata Nabi Adam, nafsi, udah masing-masing dah. Saya juga pernah punya salah dulu sama Allah. Pergi ke Nabi Nuh, begitu juga. Nabi Ibrahim sama, Musa, Isa, semua sama angkat tangan. Kata Nabi Isa, cuma satu yang bisa nolongin. Pergi ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nunggu kita bu. Yang ditunggu bukan istrinya, bukan anaknya. Apa kata Nabi? Ummati, Ana-laha. Sini umatku, saya yang bisa nolongin, Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi munajat, doa, apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa'tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Karena Nabi sujud lama banget, minta sama Allah supaya dibuka nih persidangan, dimulai sidang. Kata Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa kamu, saya kasih. Mau nolongin siapa, saya izinin. Kata Rasulullah, ya Allah ya Rabb, kesian makhluk semua ini, tolong dimulai sidang. Saat itulah Allah mulai sidang karena permintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan asy-syafa'atul uzma, pertolongan terbesar. Nah di saat itu bu, kita semua disidang pak, disidang nih. Dan di sidang itu di hadapan semua makhluk Allah, dari mulai malaikat, jin, iblis, setan, binatang, manusia, semua ngumpul jadi satu. Orang dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan, ada semua sono. Ya, semua jenis Adam. Orang nonton, ada big screen, layar besar. Itu yang kita kerjain dari mulai balik sampai meninggal dunia, ditayangkan sama Allah. Ditonton semua orang. Yang dulu pernah ngambil duit orang tuanya, ya, diam-diam bapak lagi tidur, ambil di kantong, kelihatan. Yang dulu suami lagi pergi kerja, dia main sama brondong, kelihatan. Suami yang punya bini 2, 3, pos 2, pos 3, istri nggak tahu, kelihatan. Yang di kamar mandi ngabisin sabun lama banget, kelihatan. Bu, hati-hati nih. Kita maksiat di dunia mungkin orang nggak tahu. Cuma masalahnya nanti dipertontonkan tuh, bagaimana malunya. Masya Allah. Kita pikir, ya, ada guru kita, misalnya saya, naudzubillah dah. Ibu kenal saya orang baik, bapak kenal saya orang baik, begitu nonton layar tancap itu tuh, deh Ustadz Hafid, dia begitu juga ya ternyata. Malu saya. Malunya ini Masya Allah. Kata Rasulullah, ya, kalau di hari kiamat dibuka tuh aib kita tuh, malunya tuh lebih dahsyat dibandingkan di dunia. Malu banget. Karena yang nonton gak cuma orang, semua nonton. Ya, semua ngeliatin kita, nih guru gua begini, kagak bener juga. Ada seorang ulama dari Syria, namanya Syekh Muhammad Ramdan Buti. Beliau itu orang alim, meninggalnya syahid, kena bom. Mungkin pernah dengar ceritanya, belum lama ini. Ya, beliau itu orang alim luar biasa, tapi setiap pengajian selesai ngaji, murid-muridnya mau cium tangan sama dia nggak mau. Tarik. Kalau saya punya guru, ya Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri, ya Habib Umar bin Hafiz, kita cium tangan biasa, bahkan bolak-balik boleh. Tapi Syekh Muhammad Ramdan Buti setiap mau cium tangan nggak mau. Akhirnya muridnya nanya, Tuan Guru, kenapa sih nggak boleh cium tangan? Kita kan pengen nyari berkah antum. Kayak guru-guru lain cium tangannya mau. Apa kata beliau? Ini tawadhunya beliau nih. Kata-kata beliau, yang tahu diri saya ini saya. Yang tahu diri saya, saya. Saya merasa belum benar, masih banyak dosa, masih banyak salah, nggak pantas tangan saya dicium. Lihat Masya Allah, orang alim.
orang soleh, tapi di hatinya merasa masih belum benar. Seperti ungkapannya seorang ulama dalam munajatnya, ilahi yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Ini saya jadikan semboyan hidup saya, saya taruh di DP WA saya. Ada tulisan, saya nukil tuh, ilahi yadhunnun nasu bi khairan, ya Allah ya Tuhanku, orang-orang mengira saya orang baik, wa inni la syarrun nas, padahal sebenarnya saya adalah seburuk-buruknya manusia, illam ta'fu anni, kalau engkau enggak memaafin saya. Orang soleh omongannya begitu. Kalau saya memang orang kagak bener. Orang-orang baik begitu tuh ngomongnya begitu, Bu. Kita bener kagak, alim kagak, udah merasa bener dah, sorga dah, enak aja ente. Ya, bagaimana dengan amal kita, maksiat kita yang nanti dipertontonkan di hadapan semua makhluk. Hadirin, kalau nanti nggak mau malu di akhirat, nggak mau malu di mahsyar, jangan bikin catatan yang jelek. Catat yang baik-baik aja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi isinya kerja, ngaji, sholat, zikiran, bantu orang, nyenengin orang, itu aja udah. Kalaupun terjadi maksiat, buru-buru istighfar. Karena kata Rasulullah, orang kalau bikin maksiat, itu malaikat hafadzah itu, malaikat munkar nakir itu, dia kalau bikin maksiat, kata yang kanan, jangan tulis dulu. Tunggu 6 jam. Ada hadisnya nih. Tunggu 6 jam. Dalam waktu 6 jam dia istighfar, dia taubat, nggak usah ditulis. Tuh enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya tadi tuh saya jalan mau ngajar naik motor, tiba-tiba lihat paha, itu malaikat munkar nakir, malaikat raqibun atid yang mau nyatat amal yang jelek, mikir-mikir dulu nih. Nih hafid istighfar nggak? Hafid istighfar nih. Tunggu 6 jam. Makanya begitu lihat paha, buru-buru Pak. Habis itu astagfirullah, ya Allah maafin ya Allah. Saya tadi lihat paha nggak sengaja gitu. Ya Bu ya. Kan kita memaksiat kadang nggak niat, Bu. Bukan keluar rumah pengen maksiat, enggak. Tapi maksiat itu terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah kan gitu. Tadi kagak niat, begitu ada paha, ya namanya laki. Waduh, apalagi mulus putih. Ya kayaknya kalau nggak lihat sayang-sayang gitu kan ya. Astagfirullah, ya gimana ini ya Allah. Ya, saya pernah ngajar di Gandaria City. Ya, Masjid Gandaria City. Selesai ngajar, istri WA, "Bang, nitip the creeps." Ya, kan di dalam di mall. Saya kalau ke mall rada ngeri, Bu. Ya. Saya ke mall tuh ngeri. Karena maksiatnya Masya Allah. Perempuan cakep-cakep, Bu. Di sini mah telap semuanya. Ya. Cakep-cakep, muda-muda. Ini mau nggak mau karena sayang istri kita masuk mall juga dah. Tapi saya kalau sama istri lagi ke mall saya romantis, Bu. Istri saya kalau jalan ke mall sama saya pegangin tangannya. Bapak gitu nggak sama istri jalan? Saya mau saya pegangin, Bu, kenceng. Begitu dia mau belok, saya pegangin lagi, biar nggak belok. Karena ngeri, belanja mulu jadinya. Mau belok tahan. Jangan belok-belok, belanja mulu nih. Pergi nih, masuk mall sendirian. Istri nitip, kita sayang, masuk dah. Ya. Lagi naik eskalator, depan saya ada perempuan keluar dari gym, tempat olahraga. Bajunya, Masya Allah. Ya, ngepres, ditutupin baju dan celana transparan. Jadi maaf BH sama sempaknya kelihatan. Masya Allah. Dia di depan saya kan naik begini, Bu. Otomatis saya begini nih. Masya Allah, mulus banget. Ya Allah, untung saya pakai peci. Begitu ngomong lihat paha, ingat peci, astagfirullah. Ngeri kita, Bu. Ya Ustadz ngeliatin paha kan melucu. Ya. Ini maksiat kita bukannya niat, tapi kadang kesempatan ada aja. Kalau kejadian begitu gimana? Istighfar. Ya Allah maafin ya Allah. Tapi untungnya Nabi pernah bilang, an-nazratul ula laka wa thaniyah alaika. Pandangan pertama itu hadiah buat kamu. Tapi pandangan kedua dan berikutnya itu dosa buat kamu. Jadi kalau kita lagi jalan, seret, ada paha mulus kelihatan, itu hadiah. Tapi jangan diterusin. Terus jangan jadi dosa, jangan. Set, cakep banget ya, Masya Allah. Gitu. Udah gitu aja udah. Lagi kalau jalan sama ibu-ibu, Pak, hati-hati sama ngomong kita dah. Sama istri kita hati-hati banget. Jalan di mall, ketemu ibu tahu Alexa, bapak tahu Alexa. Kan di PIM tuh banyak banget artis suka belanja tuh. Pernah ketemu Alexa. Ya, pertama ketemu Citra Kirana. Kata istri saya bilang duluan, bang, artis bang. Siapa sih? Tuh.
Wah cakep ya Citra Kirana tuh. Kan cakep asli, kan di TV cakep asli, cakep apa lagi? Cakep ya deh. Laki, gak bisa lihat cewek cakep dikit gitu. Dia bilang cakep gak bang? Saya bilang cakep, dia marah. Dasar laki-laki, lihat cewek cakep kagak bisa. Aduh, berarti kalau lagi jalan sama istri, dia nanya cakep apa enggak, jangan bilang cakep. Gitu. Itu waktu saya, pelajaran yang saya ambil waktu itu. Jalan lagi beberapa bulan kemudian, ketemu ya Alexa. Ya, Alexa, cakep lagi, tinggi, kayak bule. Ya. Saya yang bilang, Dek, itu artis ya Dek? Yang mana bang? Itu, oh iya, siapa Dek? Alexa, gitu kan. Istrinya nanya lagi, cakep nggak bang? Oh, pengalaman pertama kan? Saya bilang cakep, dia marah. Saya bilang biasa aja, gitu saya bilang. Biasa aja, apa kata dia? Gombal, gitu katanya. Itu perempuan ya. Serba salah kita bilang biasa aja. Ya, salah, cakep salah. Ya. Perempuan begitu tuh Bu. Ya. Jadi hati-hati dah. Semua amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga yang perlu kita takuti, wa min aswasalisu min qibali syaitan an yubtila amalah. Takutlah kalian sama setan. Bapak Ibu takut setan enggak? Takut apanya? Serem. Kalau seremnya mah enggak usah takut. Emang dia begitu. Ya. Kalau ibu ketemu setan, takutan, dibacain surah An-Nas aja takut dia kebakar. Bacain ayat kursi, ngeri. Apalagi diadzanin. Ngibrit. Kata Rasulullah, setan tuh kalau dengar azan lari sampai kentut-kentut kata Rasulullah. Bayangin tuh, udah lari kentut-kentut kan parah banget takutnya. Kalau lari doang masih lumayan, kentut-kentut kata Nabi. Itu setan. Jadi bukan takut seremnya. Dulu ada anak kecil pulang ngaji. Zaman dulu nih ceritanya tuh, ya. Lewatin pematang sawah. Di tengah-tengah sawah ada pohon asem gede. Ya. Begitu lewat situ pulang ngaji, ada genderuwo. Nampakkan diri. Ini anak kecil ketakutan Bu, jangan anak kecil, kita aja takut. Ya, kata temannya baca doa. Kata yang satu, doa apaan gua nggak hafal. Pas anak kecil baru ngaji abata, alif bata, apa aja dah kata temennya baca. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh Bu? Doa makan. Itu genderuwo takut Bu, ngibrit. Masya Allah. Baru doa makan doang takut. Temennya nanya, lu ngapa takut? Gue mau dimakan katanya. Takutan. Kalau setan mah bentuknya kita nggak usah takut. Takut sama setan apanya kata Sayyidina Utsman? An yubtila amalah. Jangan gara-gara setan amal kita dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai. Ini kita tadi dijamin pahala sama Nabi. Tiap langkah kita, apalagi subuh tadi kan pahala gede banget. Sampai mau ngesot-ngesot. Bagus gak nih amal? Bagus. Saya ngajar berangkat ya dari Haji Nawi ITC Fatmawati ke sini. Putaran roda itu ada berapa itu? Saya bilang tadi yang nyupir ya yang bawa motor murid saya, teman saya. Fer, ini tinggal 10 menit, geber Fer. Saya liatin pakai maps. Alhamdulillah nyampe sini lagi as-sholatu khairum minan naum. Pas banget ini. Ya, itu putaran roda berapa pahalanya? Kalau niatnya bagus dijamin pahala. Apalagi ntar kita selesai kajian, sholat 2 rakaat kasih pahala tak bonus haji dan umroh yang sempurna. Enak gak Bu? Enak Pak? Enak. Tapi amal bagus ini bisa habis kalau kita kena tipuan setan. Nih, setan itu godain orang, kata para ulama, kata Imam Ghazali, dia berusaha bagaimana kita maksiat. Pertama gitu, cuma maksiat. Ada yang kena godaan, ada yang enggak. Kalau bapak-bapak ibu-ibu insya Allah gak kena godaan dah. Orang-orang baik ya. Saya lihat semua orang-orang baik semua. Amin ya Rabbal. Karena kalau nggak baik di rumah lagi sakit nih pada baik semua nih kan. Ya, pada sehat ya. Bu, ketawanya biasa aja Bu. Ya, orang-orang baik semua ini ya. Tapi masalahnya kebaikan kita nih, kalau salah niat tuh ada orang maksiat kena godaan. Kita nggak kena godaan, kita ibadah. Orang kalau apalagi subuh, begitu pengen bangun sholat, itu setan kata Rasulullah dudukin pala kita, diikat kita tuh, pala, tangan, kaki. Kalau kita mau bangun, didudukin. Ditiup-tiup Bu. Pernah nggak ngalamin tuh? Udah bangun, tiba-tiba bentar rebahan, pernah nggak gitu? Itu ada setannya tuh. Ya, satu bantuin, bilangin, bisikin, masih malam, tidur lagi, bentar aja nggak apa-apa. Kalau ibu tidur lagi, bangun jam 6 ntar. Ya kan gitu kan? Setan begitu. Ya, setan ini
Ada yang digoda enggak maksiat, ada yang digoda enggak ibadah. Nah, yang enggak kegoda tetap ibadah kayak kita ibu-ibu bapak-bapak nih saya hormati. Berangkat dari rumah, sholat jamaah subuh di sini, dengar pengajian, udah bagus banget dah. Enggak maksiat, ibadah jalan. Cuma kata setan, waduh kurang ajar nih. Gua suruh tidur enggak mau, tetap ke masjid, tetap ngaji. Gua bikin amalnya rusak. Bagaimana rusak? Hati kita. Amal zahir kita udah bagus. Sholat subuh, ngaji, udah bagus banget dah. Tapi kadang setan bisikin hati kita. Lu ngaji sono, jangan pulang dulu, ada nasi uduk. Ini panitia ada nasi uduk gak? Apa kebuli? Kadang gitu tuh, digodain tuh. Jangan pulang, ntar ada berkat nyarinya. Kiainya, ustadznya bisikin juga. Kiai, bangun kiai, ceramah, amplopnya gede kiai. Masya Allah. Udah bagus ngajar, taklim di majlis, dirubah niatnya sama setan. Yang harusnya menyampaikan ilmu cari ridho Allah, di pikiran dia amplop pikiran. Masya Allah. Makanya hati-hati nih Ustaz Noval dan para asatidzah lainnya, saya termasuk, kalau kita dakwah, kita taklim, jangan pikirin amplopnya, isinya. Kacau banget, kacau nih jamaah sini ya. Bukan isinya juga bu, ya isi nggak penting, yang penting jumlahnya. Nggak boleh gitu. Oh dosa, nggak ada pahalanya kita ngajar ceramah, nyari amplop, nyari isinya, nyari jumlahnya, cuma dosa. Ya kata Ustaz Tile, tahu Ustaz Tile yang terkenal tuh. Kata Ustaz Tile pernah bilang begitu, dosa. Ada dai, ada ustadz ceramah, mikirin amplop, ya dosa tuh. Tapi ada dosa lebih gede lagi, ngundang kiai nggak ngasih amplop, nah lebih gede lagi tuh. Lebih gede lagi. Bercanda dan panitia, bercanda doang. Ya. Hadirin, amal udah bagus, dibelokin sama setan. Niat kita tuh, gara-gara niat nggak bener, niatnya bukan karena Allah, atau ingin tunjuk kebolehan kita, ingin menampilkan keilmuan kita. Nih, gua ceramah lu biar tahu gua orang pinter nih. Lu biar denger ceramah gua enak, pengen dipuji orang. Hilang semua tuh pahalanya. Ya. Kalau kita hadir maulid, apalagi kiai-kiai dah, ustadz-ustadz pada tahu dah. Hadir maulid bu, ibu biar tahu nih. Kalau ustadz kiai hadir maulid duduk doang dikasih duit, duduk doang, belum ceramah, baru sampai suruh makan, kasih duren, kasih duit, kagak ngapa-ngapain. Pulang berkat gede. Tanya Ferdi kemarin sama saya kagak dapat apa-apa dia, karena bukan kiai. Itu kalau niatnya nggak bener, pergi maulid cari berkat, cari amplop, pulang dapat nggak kira-kira? Dapat. Tapi itu doang yang dapat. Di akhirat pahalanya nggak ada semua itu. Masya Allah, ini yang kita ngeri nih. Hati-hati dengan niat. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah di Ihya Ulumuddin menerangkan masalah maksiat hati. Bagaimana kita ngobatin penyakit hati kita. Masya Allah. Di Jakarta apalagi, kiai ustadz dimuliakan. Saya pernah punya teman dari Jawa Tengah, pulang dari Yaman. Ya, teman saya sama-sama di Yaman dulu. Ya, harus nginep di rumah sebelum pulang ke Jawa, nginep ke rumah. Pas kebetulan hari Jumat, saya khotbah di RRI, Radio Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dia ngikut saya, ikut yuk, ayo. Saya bilang, saya jemput istri dulu ya, sekalian ya, pulangnya ntar. Oh iya, kita Jumatan itu. Begitu Jumatan, selesai Jumatan, pengurus nemuin saya, salaman, biasa ada amplop. Ya, Ustaz Noval, ntar salaman ada amplop gak? Ini di RRI, ya, salaman. Dia ngeliat tuh. Begitu nyampe mobil, masuk mobil dia nanya, orang Jawa, Fit, mau awakmu dikei opo? Ada orang Jawa di sini? Mana Jawa? Ada? Oh banyak. Kata teman saya, mau awakmu dikei opo, Fit? Tadi ente dikasih apaan? Saya bilang lagi, sing endi? Yang mana? Iku loh, sing pas salaman iku loh. Yang pas salaman dikasih apa itu? Oh iya kita, amplop. Saya bilang gitu. Loh, nang kene nang Jakarta nih uang khotbah iku dikei amplop. Di Jakarta kalau khotbah dikasih amplop? Iya. Enak ya? Enak banget kata dia. Lah emang di Jawa kagak? Enggak. Di kampung dia khotbah gratis. Masa sih saya bilang, iya nggak ada Fit. Loh di Jakarta semua dikasih, semua. Berapa ya beda-beda, tergantung masjid ya musolanya beda-beda saya bilang. Ya orangnya juga pengaruh. Piro Fit, dikasih berapa ente? Dia bilang ini buka sendiri. Dibuka sama dia. Dilihat 750.000. Oh banyak banget ente. Ceramah cuma 20 menit, khotbah 15 menit, 20 menit, 750.000.
enak banget di Jakarta. Saya bilang ya di Jakarta begini, saya bilang dihormatin saya kiai ustad. Wah enak kalau gitu saya tinggal Jakarta enak nih kata dia. Udah alhamdulillah rezeki saya bilang. Ya jemput istri, kemudian waktu masih kuliah di Al Azhar, pulang naik mobil bareng bertiga, saya bilang makan dulu yuk, makan. Ya ajak makan nih teman namanya dari Jawa, kita makan tuh pangpol, ya sate, soto, wah makan dah, saya enaknya dah. Begitu makan bayar, pulang di mobil nanya lagi, Fit tadi makan bertiga habis berapa? Saya bilang 2,5. Hah? Uang telu 250.000? Iya, larange. Mahal banget itu ya. Ya Jakarta saya bilang gitu. Begini, wah cepet habis dong duit. Ya gitu, makanya diamplopin saya bilang gitu. Cepet habis. Hadirin, kita kalau Jakarta khususnya para asasi, para kiai, insya Allah kalau ya di Jakarta nggak lapar dah. Sembako di rumah nggak habis-habis, kecuali pas corona habis juga tuh. Sepi nggak ada undangan, ya. Sekarang udah mulai rame lagi, sampai bingung naruh di mana nih minyak, udah penuh semua, terigu penuh, gula penuh, masya Allah. Tapi kalau kita niatnya itu, dapat itu doang, di akhirat nggak dapat apa-apa. Inna'udzubillah min dzalik. Makanya jangan tertipu sama setan. Amal kita yang bagus, niatin yang bagus. Ngaji, niat ngaji aja. Cari ridho Allah, pulang dibekelin, diamplopin, alhamdulillah. Kalau pulang nggak dikasih apa-apa, inna lillah, udah selesai. Innalillah, yang pulang udah, ya bersyukur. Kita udah bisa silaturahim, udah bisa dengar ilmu, udah cukup. Ya, yang lain itu bonus. Diajak makan bonus, diajak ngopi bonus, tapi bukan tujuan utama. Faham kira-kira? Ini yang ketiga. Yang keempat, wa min qibali malakil maut an yakhudhahu fi ghaflah baghtatan. Takutlah kalian kepada malaikat maut. Ada yang berani sama malaikat maut? Nggak ada, semua takut. Tapi masalahnya bapak ibu takut apa enggak, datang nggak dia? Nah dia mah nggak peduli, bapak lagi sehat, lagi sakit, bodoh amat. Ya, bapak lagi sholat, bapak lagi nyawer, bodoh amat. Dia nggak peduli tuh. Kali dipikir-pikir, tadilah Hafid pas lagi sujud saya ambil, kagak. Itu udah ada catatannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau ajal udah nyampe, maka nggak ada kesempatan minta maju, minta mundur, dan semua sudah ditentukan sama Allah. Mati kita kapan, di mana, jam berapa, menit berapa, detik berapa, lagi ngapain, udah catatannya. Makanya hati-hati kalau mau maksiat. Setan tuh, iblis tuh pinter godain kita. Ya, kadang dia bisikin sama kita, oh David, maksiat sekali-kali nggak apa-apa. Tiap hari ngajar mulu, pahala udah banyak. Maksiat aja. Kadang tergoda. Begitu tergoda, pas lagi tergoda mati, kan gak lucu. Ya, saya pernah dengar hadir maulid ada seorang kiai ceramah. Ada seorang ustadz berangkat ke Bandung. Ya, di tengah-tengah jalan sebelum masuk tol ada tukang jualan DVD. Dia mampir beli CD disco. Ustadz beli CD disco, pengen dengerin sekali-sekali. Kan biasanya sholawat gitu ya. Ah lagi sendirian nih, coba dengerin. Masuk, beli, masukin di setel, masuk tol, ngebut dia, ya. Tadi itu sama musiknya, ajab, ya house music, ya. Di mobil sendirian gak ada yang tahu. Tahu-tahu mobilnya oleng, tergelincir bannya, guling-guling, gruak, kecelakaan, meninggal tuh ustadz. Yang aneh itu DVD, CD-nya masih nyala, ajab. Orang pada datang, ya. Mau nolongin, mau kecelakaan, ya. Begitu nyampe dekat mobil, yang mati preman. Kata orang, lu tahu dari mana yang mati preman? Itu musiknya ajab gitu. Padahal tuh ustadz matinya denger ajab, kan nggak enak. Suul khotimah. Hati-hati nih kadang kita. Terus kata tuh kiai, ada preman, sama mau ke Bandung. Ketemu tempat jual DVD juga, sama beli CD juga, CD sholawat, tumen-tumenan preman denger sholawat. Kan nggak ada preman denger sholawat, tumen-tumenan. Beli cobain. Kalau denger sama teman-teman malu, biasa ajab denger sholawat, ngomong sendirian. Gimana sih sholawat? Nyalain tuh, masuk tol, ya, nyalain. Rohatil atiyaru tashdu bilayalil maulidi, ya, denger sholawat. Wabariqun nuri yabdu, ya. Tuh ibu apal juga tuh, kan enak ya. Oh, dengar sholawat, sama kecelakaan,
Di kilometer yang sama tergelincir, guling-guling, meninggal dunia di tempat. Preman mati, orang ngumpul pengen nolongin, begitu dekat itu CD masih nyala. Wa bariqun nuri yabdu ilaya apa? Tuh ya, begitu dengar sholawatnya orang bilang yang mati kiai. Lu tahu dari mana? Itu lagi dengar sholawat. Ya Allah, preman dipanggil kiai. Orang tergantung amal akhirnya. Ya kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Dulu mantan preman nggak apa-apa, tapi habis itu tobat, ibadah mati lagi sujud cakep. Dulu kiai, dulu ustadz mati lagi banting kartu jelek. Tergantung akhirnya bu. Yang jadi masalah kita nggak tahu akhir kita kapan. Kalau ada informasi Fit lu mati 2025 kan enak. Bulan apa ya Allah? Desember tanggal berapa? Enak, itu udah siap-siap. Bener ya? Kalau dibilang tanggal 1 Desember 2025 itu dari mulai 30 November kita di masjid aja dah. Zikiran, baca Quran biar mati di masjid. Enak. Masalahnya kita nggak tahu mati kapan dan di mana. Kadang setan gitu, maksiat aja sekali-sekali. Di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah diterangkan ada abang sama adik, tinggal abangnya di atas, adik di bawah. Adiknya tukang maksiat, abangnya ahli ibadah, orang alim. Tapi hidayah kita nggak tahu. Satu ketika adiknya yang biasa judi, mabok, zina tiap malam tuh, pagi-pagi bangun rambutnya kecak-cakan, mulut bau alkohol. Dia mikir, ya ampun, saya kalau mati begini gimana ini? Saya pengen kayak abang saya dah, ya ahli ibadah. Saya pengen, takut mati begini, saya takut masuk neraka. Akhirnya dia mandi pak, bu, mandi sampai bersih pakai minyak wangi. Dia naik ke atas, ngapain? Minta tolong sama abangnya, ajarin tobat. Dia mau tobat sama Allah. Abangnya bangun tidur kebalikan, dibisikin iblis, kiai antum udah bertahun-tahun ibadah pahala udah banyak banget, maksiat sehari nggak ngaruh kiai. Kan logikanya gitu. Bapak ibadah bertahun-tahun, 10 tahun, sama maksiat sehari ngaruh nggak ditimbang? Nggak ngaruh. Sehari maksiat, ibadah 10 tahun cukup kiai, nggak apa-apa. Besok ibadah lagi. Tergoda tuh kiai, turun ke bawah pengen ikut maksiat sama adiknya, mau ngajak ke bareng-bareng maksiat karena dia biasa maksiat tiap hari. Ya, abangnya turun, adiknya naik, abangnya tergelincir, kepleset, jatuh, guling-guling, niban adiknya, dua-duanya meninggal dunia. Coba cek di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat mengambil ruh abangnya itu, dimasukin ke tempat ahli neraka. Adiknya yang tadi maksiat tuh preman yang mau tobat, diambil ruhnya dimasukin ke tempat ruh orang ahli surga. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena adiknya di akhir hayatnya udah jalan mau tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abangnya udah jalan mau maksiat, mati lagi maksiat, suul khatimah. Hati-hati dengan kehidupan kita. Kalau digodain setan, nggak apa-apa sekali-sekali, nyawer nggak apa-apa, nyawer sekali-sekali. Hati-hati tuh. Kan nggak lucu lagi begini mati, ya. Lagi naruh di sini bu, mati ya Allah. Naudzubillah min, hati-hati. Ya. Yang kelima, min qibalid dunya an yaghtarra biha wa tushghiluhu 'anil akhirah. Takutlah kalian sama dunia. Jangan gara-gara dunia kalian tertipu melupakan sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ini kan semua kenikmatan yang kita rasakan di sini namanya kenikmatan dunia. Ya. Punya bini cakep, dunia bukan? Dunia. Punya harta banyak, dunia. Pangkat tinggi, dunia. Tanah lebar, dunia. Ya, anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, dunia. Semua dunia. Kenikmatan ini banyak orang rebutan, ngejar dunia. Boleh punya dunia, boleh. Tapi jangan tertipu sama dunia. Karena kita hidup di dunia pasti butuh yang namanya apa tadi nih? Bukan tangan, bukan, duit. Sampai ada orang ngomong fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus. Fi fulus mulus, ada uang. Mulus itu bahasa Arab, mulus itu mulusa artinya licin. Kalau ada uang urusan licin semua. Wah bu, orang kalau punya duit dihormatin bu. Kata Sayyidina Umar, izzud dunya bikasratil amwal wa izzul akhirah bikasratil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta banyak, kemuliaan akhirat dengan amal yang banyak. Kita mau yang mana? Pengennya dunia akhirat mulia, bener nggak? Mulia. Kalau punya duit lagi tahlilan, orang kaya tahlilan bareng-bareng kentut, nggak ada yang marah. Bread,
Kata orang sebelahnya, sehat Pak Haji, sehat nggak apa-apa. Sehat dibilang. Coba kita kentut orang susah. Bret, bangke lu, bau banget, dikatain gitu. Keluar, suruh keluar. Orang susah, ya beda. Orang kaya itu beda, bener apa enggak? Ya, orang kaya kalau ngerokok nih, ada yang ngerokok di sini ya? Nggak ada di masjid ya, dari luar ngerokok. Orang kaya kalau ngerokok baru setengah buang. Orang susah sampai ujungnya bu megang begini, ngabisin sayang. Orang susah, kelihatan dari gaya ngerokoknya kelihatan. Ya, saya pernah hadir, ini saya pengalaman pribadi. Pernah hadir resepsi pernikahan, ya, naik Avanza, dulu saya Avanza, ya, begitu nyampe di depan gedung di lobi, di depan lobi itu ada parkiran kosong, cuma dikasih itu tuh apa namanya, yang segitiga itu tuh, kerucut itu, ya, artinya kan nggak boleh situ, nggak boleh, tutupin. Saya bilang Pak, nggak boleh di sini, basement Pak, gitu kan. Oh iya, berarti nggak boleh di situ. Pikir saya emang nggak boleh. Di belakang saya Mercy bu, belakang saya nih. Begitu saya jalan, dia dibukain bu, kan kurang ajar banget. Mercy di situ boleh, Avanza di basement. Padahal sama-sama pakai mobil, cuma satu kelasnya beda. Ya, ini Avanza kelasnya Grab, Gokar, ya. Ini Mercy kelasnya Bos. Boleh dia. Wah, rada sakit hati saya tuh. Duit begitu dalam hati saya. Ya, satu ketika saya hadir lagi resepsi pernikahan, saya bawa Serena. Serena kan udah rada lumayan, di atasnya Avanza, di atas R3, menengah ke atas, ya. Naik Serena, nyampe di lobi sama, ya. Saya bilang Pak, boleh di sini? Boleh Pak, dibukain sama dia. Serena saya parkir, seret. Di belakang saya Avanza, suruh ke basement, gantian. Orang ngalamin kayak saya, itu dunia bu, nggak bisa dibohongin, ya. Saya pernah nanya sama teman saya, ya, kalau perempuan nih, ente mendingan mana? Punya calon suami masih muda, badannya cakep, orang ganteng, cuma gajinya UMR, dibanding bapak-bapak udah tua, gendut, botak, buncit, cuma gajinya 50 juta aja gitu katanya. Ya, emang mau makan ganteng, mau makan ganteng katanya. Masya Allah, duit hadirin. Ya, jangan gara-gara kejar dunia kita lupa sama akhirat. Berapa banyak orang kejar dunia rela korupsi. Berapa banyak orang gara-gara dunia rela nipu orang, rela mengkhianati temennya, rela nggak puasa. Ntar Ramadan kita perhatikan, bulan Ramadan, ya Allah sedih saya. Di daerah orang tua saya tuh, mertua juga, warteg Ramadan tutup sih tutup, cuma pakai hordeng doang. Kalau kita ngintip tuh jam 12 banyak kaki doang bu, pala kagak ada. Wah, lagi pada makan dia, rapat di situ, ya. Cari duit. Buat apa? Buat cari kenikmatan. Tapi dia lupa melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ibu lebih senang mana? Suami bawa pulang duit 100 juta hasil korupsi sama 1 juta hasil yang halal. Senangnya mana? 100 juta yang halal, yang benar itu. Ya. 1 juta yang halal. Cuma kan kadang kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, suami istri yang solehah itu, kalau suami pulang bawa duit, tanya sama suami, bang maaf ya, halal kan bang? Tanya begitu. Jangan tanya dikit amat bang, kok dikit amat, jangan banyak dikit amat. Halal enggak bang? Halal, kalau halal terima tuh. Insya Allah yang halal itu berkah. Tapi kalau cuma pikiran banyak, mau dari mana kek, nggak bakal berkah. Di dunia nggak berkah, di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Kata Sayyidina Ali, dunia itu halaluha hisab wa haramuha iqab. Yang halal dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang halal dihisab. Ya, setiap rupiah yang kita dapat Allah nanya, fit buat apa, tanya ntar tuh. Yang haram diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Ya, silahkan punya dunia, tapi begitu kita punya dunia, bawa dunia kita menuju akhirat. Investasikan dunia kita menuju akhirat. Nabi pernah nanya sama para sahabat, ada nggak di antara kalian yang lebih cinta harta ahli waris dibanding harta sendiri? Ini pertanyaan rada membingungkan. Ada nggak di antara kalian yang lebih cinta harta ahli warisnya dibanding harta sendiri? Para sahabat bilang, ya Rasulullah, semua kita pasti lebih senang harta sendiri. Harta orang mah kita nggak pikirin, harta kita yang penting. Kata Nabi, benar, ya. Tapi yang mana harta kita sendiri? Yang kita investasikan ke akhirat itu harta ente. Yang ente simpen doang itu harta ahli waris.
Bapak punya duit 100 juta, 50 juta buat bangun masjid, itu harta bapak. Hakikatnya itu harta bapak. Habis naruh duit 50 juta, mati, sisa 50 juta, punya siapa itu? Ahli waris. Kadang kita lebih senang harta ahli waris, kata Nabi, dibandingkan harta sendiri. Artinya apa? Nggak pernah mau infak, nggak pernah mau sedekah, nggak pernah mau jariah, disimpan, pikirannya buat dia, mati. Begitu mati, anaknya lihat rekening, Masya Allah 2 miliar. Buat siapa? Ahli waris. Kita ngumpulin doang. Iya, kalau dipakai ibadah, dipakai umroh, dipakai haji, kagak, dipakai jalan-jalan ke Eropa. Lihat pantai telanjang, ya Allah, pakai duit kita, ngeri. Hati-hati hadirin, investasikan harta kita buat akhirat. Cari dunia, bawa ke akhirat. Cari dunia, bawa ke akhirat. Ya, nyimpen gak usah banyak-banyak. Ya, ibu punya emas, taruh di masjid bu. Ya, ada kalung 2, 1 taruh masjid ah. Mau bu kira-kira? Enak aja Ustaz ya, terganti-gantinya gimana? Ya, ini yang kelima. Yang terakhir, yang perlu kita khawatirkan, min qibali ahli wal iyal an yashtaghila bihim fayashghilunahu an dzikrillah taala. Takutlah kalian kepada istri, takutlah kalian kepada keluarga, pada anak-anak lah. Kok kita disuruh takut Ustaz? Emang suami boleh takut sama istri? Jangan. Masa suami takut sama istri? Ya. Jangan, cinta sama istri boleh. Ya. Jangan takut sama istri. Kita yang ngatur istri Pak, kita imam, kita ngatur, jangan diatur sama istri. Ya, saya galak banget Ustaz, saya takut. Nih ente yang milih, salah sendiri. Ya. Kita bukan takut sama istri, bukan takut sama anak. Takutnya apa? Gara-gara sibuk ngurus istri, sibuk ngurus anak-anak, lupa zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Sayyidina Utsman ingatkan. Dulu waktu bujangan, belum punya istri, belum punya anak, rajin jamaah, rajin hadir majelis. Begitu punya istri, Allah kasih nikmat tuh. Punya istri kan, punya istri nikmat. Jomblo tuh nggak enak bang. Ada yang jomblo di sini? Nggak enak. Yang duda kawin dah, kawin lagi. Ya, yang jomblo buru-buru nikah. Kata Nabi, miskinun man laisa lahu zaujun. Sungguh miskin siapa? Orang yang hidup nggak punya pasangan. Ya Allah, miskin. Janda nikah bu, cari duda. Ya. Karena pahalanya beda. Orang ibadah punya istri punya suami beda sama yang jomblo. Rakaatani min mutaahil khairum min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahil. Kata Rasulullah, 2 rakaat yang dikerjakan sama orang yang sudah nikah, maka itu lebih utama, lebih gede pahalanya dibandingkan 70 rakaat dari orang yang belum nikah. Wow. Rugi yang gak punya bini, rugi gak punya suami. Ya, nikmat dari Allah. Tapi hati-hati, kadang orang begitu punya istri, punya anak, sibuk cari nafkah. Bagus cari nafkah ibadah. Tapi kadang anak-anak ngajak jalan-jalan, istri ngajak jalan-jalan, yang tadinya jadwal pengajian rutin tiap Sabtu Minggu pagi, bini setiap Minggu pagi ngajak jalan-jalan. Bang, nginep puncak. Dek, pengajian dek, libur. Abang katanya sayang sama saya. Jalan-jalan, healing bang, healing seminggu sekali. Akhirnya pengajian Minggu pagi nggak hadir. Kenapa? Healing sama bini. Gara-gara bini nih. Ya. Kita mau sedekah. Anak kita, bang, Bi, jajan Bi, beli apaan? PS5, mah jajannya PS5. Ya. 5 juta nak, sama bapak mau jariah. Wah, Bi, mau PS5. Akhirnya tadi mau jariah di masjid, gak beli PS5, nggak jadi tuh. Yang tadinya buat Allah, buat akhirat, lupa gara-gara ngurus anak sama istri. Ini hati-hati. Saya beberapa jamaah saya gitu, punya murid, Ustadz doain. Ya, doain apa? Lagi ngelamar kerja Ustadz, minta amalan biar diterima. Nih, baca ini. Diamalin. Diterima. Interview, udah gimana? Alhamdulillah Ustadz, saya diterima kerja. Kerja dia. Dapat nikmat. Ya, begitu kerja nggak pernah ngaji lagi. Begitu ketemu lu kemana? Pulang malam Ustadz, capek ya. Yang satu lagi Ustadz, minta amalan Ustadz biar dapat jodoh. Nih, baca ini nih. Ya. Begitu dapat pasangan, kita disuruh khutbah nih hadir pernikahan, kasih tausiah, nikah dia. Begitu nikah nggak pernah ngaji lagi. Saya bilang, ngapa nggak ngaji? Repot Ustadz, ibu ini ngajak jalan mulu. Ya Allah, tahu gitu nggak gue doain lu. Ya. Kadang gitu tuh, kita ngurus istri, ngurus anak, lupa sama Allah. Kita laki-laki nih, suami, ramein masjid, ramein majelis. Ada waktu buat istri, ada. Jangan gara-gara istri ditinggalin semuanya, rugi kita. Ya, walaupun cari nafkah itu ibadah, cuma ada waktu buat
taklim, ada waktu buat jamaah, ada waktu buat sosialisasi. Sama keluarga juga ada, bagi waktu yang baik biar semuanya dapat. Ibu-ibu juga tahu Bu, kalau suaminya waktu yang ngaji jangan diajak kemana-mana. Udah tahu jadwal minggu pagi diajak jalan, ya pakai ngambek lagi. Awas bang yang nggak jalan gua nggak saya kasih ntar. Nggak diancam nggak dikasih. Suami mikir ya gimana nih nggak dikasih puyeng bahasa ya gitu kan. Hadirin rahimakumullah, hati-hati. Kita dikasih nikmat sama Allah, punya istri, punya anak, itu nikmat. Semakin banyak nikmat, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin terima kasih sama Allah, jangan malah makin jauh sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini saya kira ada cukup. Ya, waktu juga udah selesai, isyraq udah selesai, duha juga udah masuk. Habis ini ya kita tutup dengan Fatihah, dan sebelum kita pulang saya minta jangan pulang dulu, sholat dulu 2 rakaat. Ini udah masuk duha, niatin duha sama isyraq sekalian boleh. Ya sama sholat istikharah gabungin tuh. Usolli sunat duha ma'al istikharah ma'al isyraq rakaatain lillahi taala. Kita dapat pulang dari sini dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan tentu ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir, selalu istiqomah membantu, selalu ngirim makanan. Alhamdulillah pagi ini disponsori ya alhamdulillah sama Bubur Monas. Kita doakan mudah-mudahan usahanya makin maju, makin berkah dan senantiasa selalu ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya untuk Bapak Ibu yang selalu membantu kepada masjid kita, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf atas salah kurang hilafan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam